Hai guys, kembali lagi dengan aku Herman Karisma. Kali ini aku akan menjelaskan 5 kesalahan artis pemula dalam menggambar. Tonton videonya sampai habis. Kesalahan yang pertama adalah berkarya hanya untuk mencari like. Dan jika like-nya tidak sesuai ekspektasi atau tidak banyak, maka pemula tersebut akan down dan berhenti menggambar. Nah, itu adalah kesalahan yang biasanya sering terjadi ketika pemula mencoba belajar menggambar dan dia lagi senang-senangnya menggambar, kemudian ketika dia publish di sosmed dan dia tidak mendapatkan like lagi, dan itu akan mengakibatkan dia untuk berhenti berkarya. Oleh sebab itu perlu ditanamkan bahwa berkarya menggambar itu haruslah karena kita ingin menggambar, bukan untuk mencari sebuah like terbanyak, tetapi karena kita menyenangi menggambar tersebut, menyenangi hasil karya kita. Karena like tersebut hanyalah bonus, dimana jika kita menggambar dan orang lain suka dengan gambar kita, mungkin saja itu ada relevansinya dengan kesukaan orang tersebut. Like itu kaitannya dengan kesukaan orang lain juga, dan kita menggambarkan kesukaan orang tersebut, maka kita akan mendapatkan like. Oleh sebab itu berkaryalah sesuai dengan gambar yang kamu senangi. Kemudian yang kedua adalah berkarya untuk mencari uang. Memang tidak salah jika kita ingin berkarya untuk mencari uang, tetapi jangan jadikan itu sebuah patokan di mana jika tidak mendapatkan uang kita tidak ingin berkarya atau menggambar lagi. Kembali ke awal tadi, berkaryalah karena kita ingin berkarya, menggambarlah karena kita ingin menggambar. Karena jika kita sudah menanamkan mindset untuk mencari uang, maka berkarya itu akan tidak lagi menjadi sebuah karya yang baik atau karya yang menyenangi hati kita. Karena ketika sudah ditetapkan nominal uangnya, ketika kita tahu harganya rendah dan ketika kita tahu harganya tinggi, itu akan mengubah cara kita berkarya dan itu akan menyebabkan karya kita menurun kualitasnya. Oleh sebab itu jangan mematok harga sebagai acuan lu untuk berkarya, tetapi berkaryalah karena lu ingin berkarya. Dan bonusnya itu adalah uang yang ketika orang melihat karya lu, orang akan menghargai sesuai dengan nilai yang lu berikan. Yang ketiga adalah tracing karya orang. Ini sangat sering menjadi perdebatan di kalangan para artis pemula, di mana tracing karya orang ini merupakan plagiarisme, sama halnya kita menjiplak karya orang. Jadi usahakan untuk artis pemula maupun profesional, usahakan jangan sampai men-tracing sepenuhnya, tetapi jadikanlah karya orang, gambar orang itu sebagai acuan referensi saja. Jangan sampai menjadikan itu kita menjiplak karya orang tersebut, karena itu sama halnya tindakan pencurian atau plagiarisme. Dan tentunya itu tidak baik di kalangan para artis, karena ketika kita tahu bahwa ternyata gambar kita mirip dengan gambar orang lain, sangat bisa mengundang kericuhan atau keributan di kalangan para artis tentunya. Oleh sebab itu hindari tracing gambar orang, lebih baik gunakan gambar orang sebagai referensi dan kita ciptakan sesuatu yang baru yang tidak sama persis dengan referensi yang kita ikuti tersebut. Tipsnya, jika ingin tracing ya tidak apa-apa, tetapi jangan sampai mengklaim itu adalah gambarmu, dan sertakan karya aslinya. Jika kamu upload di sosmed, sertakan karya aslinya berdampingan dengan gambar yang kamu tracing tersebut, berdampingan dengan karya kamu, sehingga orang tahu bahwa karya aslinya itu dan kamu hanya belajar dari gambar tersebut untuk kamu jadikan bahan pembelajaran. Dan seperti itu tidak apa, asal jangan keterusan tracing, karena itu sama sekali tidak akan menambah skill kamu, karena kamu sudah menguasai skill tracing tersebut. Jadi usahakan untuk improvisasi. Yang keempat adalah terpaku pada satu software saja. Banyak pemula itu bingung menentukan software apa yang harus dia gunakan, tetapi ada juga ketika sudah menemukan software, ia justru tidak mencicipi software lainnya. Nah, ini kesalahan yang fatal, karena jika kita hanya mengandalkan satu software, kita tidak tahu ketika ternyata ada hal-hal yang ternyata di software yang kita gunakan itu tidak bisa memaksimalkan karya kita. Dan jika kita tidak mencoba software lain, yang mana setiap software itu memiliki kelebihan kekurangannya masing-masing, dan bisa saja
di software yang satunya itu dapat membantu memaksimalkan karya kita. Jadi usahakan bagi pemula, cicipilah software-software yang ada untuk menggambar, terutama jika kalian memiliki komputer, laptop, atau iPad, HP, dan lain sebagainya. Usahakan coba seluruh software, paling tidak 3-5 software yang ada di dalam media tersebut, sehingga kalian bisa bandingkan dan kalian bisa menentukan software mana yang nyaman untuk kalian gunakan. Kesalahan yang terakhir adalah ketika pemula beranggapan bahwa berkarya atau menggambar itu hanyalah sebuah hobi yang biasa. Padahal sejatinya berkarya atau menggambar itu adalah sebuah perjalanan atau journey, yang mana itu mengisahkan kehidupan, pengalaman kita, seluruh rasa kita, seluruh memori kita terdapat di dalam karya gambar tersebut. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk menggambar dan untuk berkarya, karena itulah journey atau perjalanan hidup yang bisa kita visualkan dalam bentuk gambar. Karena disitulah terdapat perkembangan atau improvement. Ketika kita melihat ke belakang, ternyata kita mengalami perkembangan dari yang gambarnya sederhana hingga yang kompleks, ataupun dari yang tidak bisa gambar sehingga menjadi bisa gambar. Jadi itu adalah 5 kesalahan pada artis pemula. Semoga menambah insight kamu. Like, komen, dan subscribe jika suka, dan juga bisa berikan komentar atau pertanyaan di bawah jika masih ada yang belum dipahami, atau bisa request pertanyaan apa yang bakal aku bikinin konten selanjutnya. See you.